Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smart Digital Solution. Kita kembali dalam serial video mudahnya belajar Pascal. Video ini adalah bagian ke-12 dari total 28 video. Dalam materi kali ini kita akan mempelajari tentang percabangan if then else bersarang. Oke. If then else bersarang adalah suatu kondisi percabangan yang di dalamnya memiliki percabangan lagi. Jadi if di dalam if, atau if yang di dalamnya memiliki if. Oke. Misal di sini ada 3 kondisi percabangan itu. Percabangan yang pertama, yang blok ini, ketika dia bernilai true, maka akan menjalankan blok hijau. Ketika percabangan pertama ini bernilai false, maka akan menjalankan blok merah ini. Nah, yang hijau ini masih ada beberapa kemungkinan. Ketika dibuat percabangan lagi dan hasilnya true, maka akan ke blok biru. Tapi blok biru ini masih di dalam ruang lingkup blok hijau. Ketika false, maka akan ke blok kuning yang ini. Dan blok kuning yang ini pun ada percabangan lagi gitu. Artinya dipisahkan lagi. Ketika true, maka ungu. Ketika false, maka jalankan blok yang hijau. Ini hanya salah satu contoh. If bersarang tidak mesti seperti ini. Ini hanya salah satu contoh, maksudnya ada percabangan di dalam percabangan gitu. Dan sebetulnya tidak mesti percabangan itu di bawah true, tidak mesti. Contoh misal di bawah blok merah ini ada percabangan lagi di sini, boleh. Bisa seperti itu. Dan percabangannya pun jumlahnya tidak mesti seperti ini. Bisa puluhan atau ratusan, tergantung seberapa logika program itu berjalan. Oke. Misal di sini ada sebuah kasus seleksi peserta didik baru. Misal ini di jenjang SMK. Percabangan pertama ini akan mendeteksi nilai, rata-rata nilai. Ketika nilainya lebih besar sama dengan 70, maka blok hijau ini yang dijalankan. Blok hijau ini adalah kondisi ketika dia dinyatakan lulus, dan merah ketika dia tidak lulus. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat itu. Artinya nilainya di bawah 70. Nah, ketika kondisinya lulus, ada pertanyaan lagi di sini. Ada sebuah percabangan, yaitu apakah jenis kelaminnya perempuan? Jika perempuan, berapapun nilainya ketika dia kondisinya lulus, maka akan diarahkan ke program studi busana butik. Ketika dia laki-laki, nah, maka akan menjalankan blok kuning yang ini. Tapi di sini ada percabangan lagi, yaitu mengecek jumlah nilai matematika dan IPA apakah lebih besar dari jumlah nilai IPS dan bahasa Indonesia. Jika iya, maka blok ungu yang dijalankan. Blok ungu adalah mengarahkan siswa tersebut ke program studi teknik informatika atau teknik komputer dan jaringan gitu. Dan ketika gabungan nilai IPA dan matematika ini lebih kecil daripada IPS dengan Indonesia, maka dinyatakan siswa tersebut masuk ke multimedia. Ini kurang lebih gambaran kode programnya.
di sini ada if, kondisi, kemudian then, begin, end, dan else untuk memisahkan blok hijau dan blok merah ini gitu. Nah, blok hijau ini adalah ketika kondisi if pertama bernilai true. Nah, ini di dalamnya ada percabangan lagi. Ketika percabangan yang pertama ketika percabangan yang kedua nilainya true, maka masuk ke biru. Ketika false, ke kuning. Dan di kuning ini ada percabangan lagi. Ketika percabangan tersebut nilainya true, maka ke ungu, dan ketika false, maka ke hijau. Untuk memahaminya, kita langsung ke Pascal. Biasa ketika kita membuat program baru, kita buat standar program Turbo Pascal dulu. Kebetulan saya menggunakan Turbo Pascal, maka menggunakan uses win CRT. Ketika menggunakan Pascal tipe lain, bisa menggunakan uses CRT. Ada begin dan ada end titik. Misal di sini ada sebuah output. Kita buat tampilannya sederhana saja ya. Kita fokus ke logika if bersarangnya. Misal seleksi peserta didik baru SMK Negeri 1 Arahan. Oke, seperti ini. Ada pertanyaan, nama, Redland, kemudian nilai, misal nilai titik Pak misal nilai di sini kita kasih rank 0 sampai 100 untuk keterangannya. Ada misal 3 matematika, empat oke. Kita rapikan dulu formatnya.
Oke, misal ada lagi, kita kasih jarak lagi. Oke, kita coba running. Misal jika ingin dirapihkan formatnya boleh. Oke, pakai coba running. Nah, misal hasilnya seperti ini. Di sini ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian nilai IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia. Nah, maksud dari program ini adalah kita menginput data ini, kemudian memunculkan kesimpulan bahwasanya dia lulus atau tidak. Kemudian ketika lulus akan masuknya ke program studi mana gitu. Nah, pilihan program studi itu dan pilihan lulus atau tidak itu tergantung inputannya dan akan menggunakan logika ini sesuai flowchart ini dan sesuai kode program ini. Oke, kita coba inputkan, kita buat inputnya. Tadi baru sebatas membuat layout. Oke, misal ada layout lagi di sini. Boleh di copy ketika malas mengetik. Oh ya, kode program ini sudah disediakan di Google Drive. Boleh di copy di deskripsi yang ada di link bawah ini. Maksudnya linknya ada di deskripsi video ini. Oke, misal outputnya seperti ini. Kita running ya. Oke. Untuk pemformatan boleh menggunakan GoToEXE atau logika spasi seperti ini, bebas. Ini hanya contoh saja bahwasanya ketika kita diperlukan menggunakan GoToEXE maka gunakan, ketika cukup menggunakan logika spasi dan karakter kosong saja ya bisa seperti itu. Oke. Nah, misal kita buat inputan di bagian nama lengkap. Nah, kalau untuk inputan dan titik inputnya harus di atas, maka wajib menggunakan GoToEXE. GoToEXE ini ada di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke 6 apa 7 tadi? Misal kolom ke 20. Kita coba dulu. Readline. Misal ada variabel nama. Titik koma. Jangan lupa definisikan variabelnya. Nama, tipe datanya string. Titik koma. Oke, coba kita lihat dulu betul tidak titiknya. Oke. Barisnya selisih 1, kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini ke 6 tambah 13, kemudian 3
3, 3. Coba kita lihat. Ya, sudah betul. Tinggal kita buat inputan yang kedua. Boleh di copy. Paste. Inputan kedua. Inputan ketiga. 3 untuk nilai. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Oke. Misal di sini untuk TTL, tempat tanggal lahir, kemudian nilai IPA, kemudian nilai IPS, nilai matematika, nilai Indonesia. Jangan lupa definisikan variabelnya. Misal TTL, tipe datanya string juga. IPA, IPS, MTK, dan Indo itu tipe datanya integer. Oke, kita coba lihat berhasil tidak inputannya. Misal namanya Teguh Prayogi. Misal oke. Misal kita ulangi runningnya. Ya, ini ketika di enter tidak berganti baris. Kenapa? Karena ininya koordinatnya masih sama. 7, 9, 10, 11, 12. Kita running. Asal input dulu misal. Oke, betul. Nah, kita coba pertama tampilkan lulus dan tidaknya. Nah, lulus dan tidak itu melihat dari rata-rata nilai keempat nilai tersebut. Atau misal kita buat nilai seleksi ya. Kalau ini nilai apa ya? Oke, anggaplah rata-rata nilai. Kita buat rumus di sini rata. Rata-rata itu hasil dari IPA plus IPS plus MTK plus Indo dibagi 4. Nah, ini salah ketika seperti ini karena hasilnya akan tidak sesuai yang kita inginkan. Karena kalau kondisi begini, yang dieksekusi itu adalah yang pembagian dulu. Makanya kita harus taruh keempat nilai ini di dalam kurung. Oke, ini nilai rata-ratanya. Nah, kita buat rata-rata ini memiliki variabel real. Kenapa real? Karena ada pembagian di sini. Bisa jadi nanti hasilnya adalah koma. Oke. Misal di sini kita kasih if, kasih format standar dulu, and titik koma. Oke, if then begin and titik koma. Nah, apabila rata-rata, if rata-rata, kita geser,
if rata-rata lebih besar sama dengan 70, maka di sini muncul beginnya gitu. Misal munculnya itu ada di baris kesekian. Kita copy dulu. Atau kita buat variabel status kelulusan. Titik 2 sama dengan selamat Anda lulus seleksi, titik koma. Nah, status kelulusan ini tipe datanya adalah string. Oke, status kelulusan. Kemudian itu ketika true. Nah, ketika false else, kita buat begin lagi, n titik koma, status kelulusannya maaf Anda tidak lulus, misal. Boleh di copy ketika malas. Oke, maaf atau kita bisa panggil variabel, misal selamat kita bisa ambil variabelnya, yaitu variabel nama, kemudian selamat Anda lulus seleksi. Nah, misal di sini maaf Anda selamat, misal di sini ada tulisan Anda tidak lulus seleksi. Kita coba dulu ada errornya apa tidak. Oke, ini tidak mau. Coba kita kasih dalam kurung. Oh iya, menggunakan plus ya. Oke, coba running ya. Ini menggunakan plus, bukan menggunakan koma. Oke, kita coba. Oke, nah misal status kelulusannya ini kita tampilkan di go to xy, misal di koordinat 33, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, misal read learn. Nah, read learn yang kita panggil adalah status kelulusan. Oke, kita coba running. Misal namanya Suryana,
kemudian tempat tanggal lahir Indramayu 10. Misal nilai IPA 75, 73, 72, 71. Selamat Suryana, Anda lulus. Nah, ketika terlalu geser, maka tinggal digeser lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misal di sini yang ke-6. Tadi tidak ada spasi. Oke. Kita coba running lagi. Misal untuk menampilkan tidak lulusnya, misal namanya Fajar. Tempat tanggal lahir Indramayu 10 Juli 1990. Misal nilai IPA-nya 67, kemudian 70, 71, 70, enter. Maaf, Anda tidak lulus. Ya, ini ada kesalahan. Oke, ini ada di baris ke-6. Harusnya salah ya. Harusnya bukan bukan baris ke-6 tapi baris ke-12. Bahasa Indonesia adalah 12, 13, 14, 15, 16. Nah, harusnya ada di 16. Oke. Ini yang ke-6. Nah, kita coba lihat lagi, atau ke-10 di sini boleh. Kita lihat dulu hasilnya. Misal asal input. Oke, tadi kenapa error? Karena yang diinput adalah bukan tipe data numerik, tapi string. Kita coba input asal dulu untuk mengetahui formatnya benar atau tidak. Oke, nggak apa-apa di sini. Oke, sudah betul formatnya. Jadi kita baru membuat if yang pertama ini. Ketika dia true, maka ini yang dieksekusi gitu. Ketika dia true, Anda lulus, ditaruh di status kelulusan. Ketika dia false, akan ditaruh di sini, di kode ini. Oke. If, then ada true, ada false. Oke. Nah, ketika kita membuat if di dalam sini, di dalam true, berarti di sini. Nah, di sini juga ada bahwasanya kode if-nya itu ada di bagian hijau, berarti ada di bagian begin if yang pertama gitu. Nah, di sini tinggal buat saja if. Oh ya, belum diinputkan jenis kelamin ya. Kita coba inputkan. Misal di sini ada jenis kelamin, copy, paste, oke. Misal pilihannya adalah L atau P, laki-laki atau perempuan maksudnya. Oke. Nah, kita buat inputan pada baris ke-8 ya. Paste. Misal di sini ada variabel JK untuk
menandakan tanggal lahir gitu. Maaf, menandakan jenis kelamin. 8. Di sini bergeser 10, 11, 12 dan 13. Dan outputnya pun ikut bergeser. Oke. Di sini kita sudah membuat input JK. Jangan lupa JK ini dikasih tipe data JK titik 2 char. Oke, kita coba running. Hasilnya seperti ini. Ayu Indramayu 08 08 Oktober 2001. Misal jenis kelamin laki-laki, nilai ini sekian, 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 sekian. Oke. Maaf Ayu, Anda tidak lulus seleksi karena nilainya kecil. Oke. Tadi sudah kita coba running juga ketika kondisinya true. Nah, ini kita coba buat lagi if yang kedua. Persarangan yang kedua yaitu ketika kondisinya true untuk if yang pertamanya gitu. Kita coba masukkan di sini di dalam sini ya, di dalam begin end sebelum else, yaitu di blok true atau blok hijau ini. Kita bikin di sini if untuk JK. Apabila JK-nya sama dengan P or JK sama dengan P kecil, maka jangan lupa dibeli kurung, nanti biasanya error. Apabila dia perempuan, maka di sini kita coba buat pisahkan dulu kodenya. Kemudian ada else ya. Ada else ketika kondisi ini tidak terpenuhi. Misal else-nya kita buat lagi. Seperti ini. Nah, ketika kondisi if yang kedua ini true, maka siswa tersebut itu diarahkan ke busana butik. Misal hasilnya adalah jurusan atau program studi prodi titik 2 sama dengan busana butik. Itu ketika kondisinya perempuan. Ketika tidak, maka ada di else. Sebelum itu kita coba tampilkan dulu. Boleh kita copy. Redline-nya adalah status kelulusannya, maaf, prodinya. Misal Anda diterima di program studi koma prodi, atau kutip di sini pakai plus, panggil nilai prodinya gitu. Jangan lupa prodi ini didefinisikan. Prodi ini
tipe datanya adalah string. Oke, prodi tipe datanya string. Kita coba lihat hasilnya. Untuk opsi else belum kita buat. Opsi else untuk kode kuning ini kita baru eksekusi sampai biru. Misal Ayu IM misal 04 Oktober 2000, jenis kelamin P. Oke. Misal nilainya seperti ini. Anda diterima di program studi busana butik. Oke. Ini tertimpa kenapa? Karena koordinatnya sama. Oke. Itu ketika busana butik. Nah, busana butik adalah yang biru. Nah, bagaimana ketika yang kuning ini dijalankan? Nah, kode kuning ada di sini. Tapi di kuning ini ada if then lagi. Berarti bisa kita buat di sini if then kemudian begin and ada lagi di sini else begin and titik koma. Oke. Sini saya sengaja dijorokkan ke dalam atau keluar untuk mudah memahaminya. Oke. Begin yang if ketiga kemudian kondisinya true, maka dia akan diarahkan ke blok ungu ini. Nah, blok ungu itu untuk mewakili informatika. Ketika kondisinya true, maka dia akan masuk ke informatika, teknik informatika atau teknik komputer dan jaringan. Oke. Nah, ketika dia tidak memenuhi, maka prodinya adalah multimedia. Nah, rumusnya adalah apabila hasil penjumlahan nilai IPA dan matematika itu lebih besar daripada hasil penjumlahan nilai IPS dan bahasa Indonesia. Nah, berarti kita gabungkan dulu. If MTK atau IPA plus MTK lebih besar daripada IPS plus Indonesia. Oke, coba kita cek. Running, misal Ayu, tempat tanggal lahir Indramayu. Ini misal Oktober 2000. Oke, jenis kelaminnya dia laki-laki. Kemudian nilainya bagus semua, 80, 78, 90, 77. Oke. Anda diterima di program studi teknik komputer dan jaringan. Kenapa? Karena syaratnya terpenuhi. Nilai IPA dan matematikanya
ketika dijumlah lebih besar. Oke, nah bagaimana ketika lebih kecil? Coba kita lihat apakah dia benar akan masuk ke multimedia. Kita input asal dulu, misal kita fokus ke tadi logika tadi, muncul tidak di multimedia gitu. Misal IPA-nya maaf 60, IPS-nya 90, ini 80, ini 95. Oke, Anda diterima di program studi multimedia. Kenapa? Karena nilai bahasa Indonesia dan matematikanya lebih besar daripada IPA dan matematikanya. Jadi masuk ke multimedia itu ketika nilai IPS dan bahasa Indonesianya lebih besar. Oke, kurang lebihnya seperti itu logikanya. Untuk program ini silahkan bisa di-download di link yang ada di deskripsi video ini. Jika ada pertanyaan atau request tentang program tertentu yang masih dalam lingkup Pascal, silahkan tulis di pertanyaan. Nanti jawaban dari pertanyaan itu akan saya buat videonya, akan saya buat tutorialnya beserta penjelasannya serta contoh programnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan like dan jangan lupa share. Kemudian jangan lupa subscribe channel ini dan tekan loncengnya untuk mengetahui info-info terbaru perihal dunia pemrograman. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.